dapat 5,625. Itulah jumlah Riemann, ya, jumlah Riemann grafik ini yang ada. Ini ya, jumlah Riemann yang kita peroleh. Kita bertemu kembali di dalam video pembahasan soal-soal lanjutan integral tertentu. Dalam video ini kita akan membahas suatu soal aplikasi tentang kecepatan benda. Suatu objek berangkat dari titik pusat koordinat pada saat t sama dengan 0 dengan kecepatan diukur dalam meter per detik, dengan fungsinya sebagai berikut. V sama dengan T per 20 untuk T dari 0 sampai 40. Kemudian kecepatannya tetap 2 dari 40 sampai 60. Dan 5 kurang T per 20 dari T yang lebih dari 60. Pertanyaannya, sketsa kurva kecepatan pada diagram koordinat. Jadi kurva kecepatan ini kita sketsa gambarkan dalam diagram koordinat. Setelah itu nyatakan posisi objek tersebut pada saat T 120 pada detik ke 120 sebagai suatu integral tertentu. Jadi buat integral tertentunya. Nah, kemudian hitung menggunakan rumus geometri bidang. Jadi menghitungnya menggunakan geometri. Integralnya dinyatakan. Untuk pembahasan kita lihat yang berikut. Posisi objek pada saat T 120 adalah integral berikut. Jadi dari 0 sampai 120 VT. Jadi dari 0 sampai 40 itu T per 20. 40 sampai 60 itu 2. 60 sampai 120 itu 5 kurang T per 120. Jadi kita bisa lihat ini. Kalau kita gambarkan ini, ya, T per 20, kemudian ini 2. Ini. Jadi dari 0 sampai 40, 0 sampai 40 itu T per 20. Jadi persamaan garis ini adalah T per 20, ini T, ini V ya. Jadi ini adalah T dan ini adalah V, grafik TV, bukan grafik XY tapi TV. Nah ini 2, dari 40 sampai 62. Kemudian dari 60 sampai 120 persamaan garis ini adalah 5 kurang T per 20. Nah, tentunya yang dihitung adalah 0 sampai 120, berarti sampai sini. Ya, sampai sini, berarti di sini. Nah, kita akan hitung luas ini. Luas ini dan luas ini. Kita bisa hitung satu kali sebenarnya luas ini. Itu adalah trapesium sama kaki mungkin ya. Jadi ini alas tambah atas per 2 kali tinggi. Tinggi di sini 2. Alasnya ini kalau kita hitung 100 tambah berapa ini? 60 sampai 120 per 2 60. 60 kali 2 120. Jadi ingat itu 120 di sini. Nah, sedangkan yang di bawah ini panjang ini 20. Jadi segitiga seper 2 alas 10 kali berapa ini ketinggian dari ini, bagian sini 1. Jadi ini 20 10 kali 1 ini 10, jadi 130, tapi dia min di bawah ya.
karena min di bawah jadi terjadi perlambatan itu, berarti dia akan dapat 110 totalnya ya. Dari 120 tambah atau kurang 10. Nah, coba kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Atau kita mencari satu-satu. Bagian ini dulu, bagian ini, kemudian bagian ini sekaligus ya. Jadi kita cari bagian ini ya. Bagian yang ada itu. Nah, sekarang menyelesaikannya. Luas segitiga ABC. Jadi ini yang pertama. Nah, ternyata 40. Kemudian luas ini, persegi panjang ini. Dia adalah berapa ini? Ini belum dihitung ya. Ini 100 berapa ya? 60 kurang 40, 20 kali 20 ini kan 20 kali 2 40. Ini sama dengan di sini ya, bukan 250, ini sama dengan. Jadi ini kali 2 sama dengan 40 begitu. Ya, 30 tambah 40 sekarang ini yang di bawah ini 30. Jadi kalau dijumlah 40 tambah 80 tambah 30 110. Ternyata betul kan. Nah, kita dapati luas segitiga ini dengan luas segitiga ini untuk integral 0 sampai 120 ya. Jadi kita bisa hitung juga satu persatu. Ini baru ini. Nah, coba itu ternyata hasilnya adalah 110. Jadi kita bisa gunakan beberapa cara untuk menghitung bangun ini secara geometri. 1, 2, 3 ini luas negatif ya. Nah, jadi kecepatan ini menggunakan integral, kita tidak menghitung luas real, tetapi luas integral yang kita hitung. Ini luas negatif, berarti dia akan menjadi 120. Karena dia luas real ini harus ditambah 10, maka dia akan jadi 130, tetapi bukan itu yang kita hitung. Begitu penggunaan integral untuk kecepatan. Selanjutnya, nah, ini ada suatu soal. Soal ini dikerjakan dengan cara yang serupa. Jadi ada suatu objek berangkat dari titik pusat koordinat pada saat T0 dengan kecepatan diukur dalam meter per detik seperti pada gambar ini. Ya, ini gambarannya sudah ada. Tentukan posisi objek pada saat T sama dengan 100. Jadi berada di mana 100? 100 dia berada di sini ya. Nah, sini. Nah, jadi ke atas di sini berarti disuruh hitung ini dengan menggunakan integral tentunya. Dengan hitung dengan menggunakan sebagai suatu integral tertentu. Kemudian hitung menggunakan rumus geometri. Nah, itu apa itu? Rumusnya bagaimana menghitung itu? Ini sampai sini. Nah, kita gunakan. Jadi ini terus sampai sini. Jadi berarti luas ini ya, luas bagian ini. Itu sebagai soal. Jadi nyatakan integralnya bagaimana? Ya. Hitung jumlah Riemann pada grafik berikut. Di sini ada grafik. Kemudian sudah di kotak-kotak, sudah dipartisi seperti ini. Jadi titik tengahnya ini 2, titik tengah di sini 3, bukan titik tengah, titik sampel 2, 3, kemudian sini 4,5. Sedangkan lebar partisi ini delta x1 ini adalah 2,5 kurang 1, delta x2 ini
3,5 kurang 2,5 baru delta X3, jadi dipartisi menjadi 3, 5 kurang 3,5. Nah, jadi pembahasan bisa kita lakukan ini atau kita faktorkan dulu, terserah kepada itu adalah 2. Jadi masukkan 2 ke sini. Nah, kita gunakan tanda putih supaya lebih jelas. Masukkan 2 ke sini atau lebih mudah sini. Karena kalau sini kita harus hitung lebih rumit. Dari ini masukkan 2, jadi min 2 tambah 4 jadi 2. 2 kali 2 jadi 4. Nah, ini langsung dapat seperti itu. Di titik sampel yang pertama 2, yang kedua 3 ini. Nah, 3 ini dimasukkan, jadi hasilnya 3 ini. Jadi lebih dulu kita buat jumlah ini, rumusan ini, jumlah Riemann ini, dfxi bar per kali delta xi, i mulai 1 sampai 3, jumlah Riemann ya, x titik sampel ini, titik sampel yang kedua adalah 3, ini dia. Ini titik sampel yang keempat 4,5 ini dihitung, jadi 3 ini dimasukkan sini, min 3 tambah 4 adalah 1 kali 3, 3 ini dia dapat sini. Nah, kalau di sini F4,5 ini menjadi 0,5 kali X, kali X-nya 4,5, 0,5 jadi setengah dari ini menghasilkan min 2,25 karena 4,5 negatif menjadi min setengah dari 4,5 ini. Nah, untuk delta X1, delta X2, delta X3 itu berbeda. Delta X1 adalah lebar partisi 1, 2,5 kurang 1 ini 1,5, baru 3,5 kurang 2,5 dapatnya 2,25. Kemudian 5 kurang 3,5 ini 5 ini kurang 3,5 ini menjadi 1,5. Nah, ini sesudah dikalikan dapat 63 dengan negatif 3,375 didapat 5,625. Itulah jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann grafik ini yang ada. Ini ya. Jumlah Riemann yang kita peroleh. Demikian cara menghitung jumlah Riemann. Kita lihat jumlah Riemann berikut ya. Jadi X kuadrat kurang 4X tambah 3 kita faktorkan seperti ini agar mudah menghitung, memasukkan nilai. Sama dengan yang tadi, jadi RP-nya sigma Fxi bar kali delta Xi, X1 bar atau titik sampel pertama 0,5, titik sampel kedua 1,5, titik sampel ketiga 2, titik sampel keempat 1,5. Jadi ada 4 di sini. Ini kita masukkan 0,5, 1,5, 2, kemudian 3,5. Dimasukkan, ini diganti ke X yang ada di sini ini. Ya, sesudah kita ganti ke X di situ, ya, kita ganti ke X yang ada di situ, maka hasilnya misalnya kita masukkan 0,5. Jadi 0,5 kurang 3, 0,5 kurang 1. Jadi didapat ini. Kalau kita masukkan 2 kurang 3 min 1. 2 kurang 1, 1, min 1 kurang 1, min 1. Didapatlah hasil ini. Seperti itu. Untuk 2. Begitu juga untuk 1,5. Begitu juga untuk 3,5. 3,5 kurang 3, 3,5 kurang 1. Ini kita dapat di sini 0,5, 0,5. Kemudian dikali dengan lebar ini. Lebar partisi itulah delta X, delta X1, delta X2, delta X3, delta X4. Jadi 0,7 kurang 0,
1,7 kurang 0,7, 2,7 kurang 1,7, dan 4 kurang 2,7. Nah, ini sudah dimasukkan ini ya, hasilnya 1,7 kurang 7 dapat 0,7, 2,7 kurang 1,7 dapat 1, begitu juga 4 kurang 2,7 dapat berapa? 1 berapa ya? 2, mana dia 1 tadi. Jadi yang terakhir ini 4,7 dia dapat 1,3 ya. Ini dia dapat 1. Ini 1, 2, 3, 4. 1 ini. Kemudian 1,7 kurang 0,7 juga 1. Ini dia. Jadi sesudah kita lakukan operasi aljabar seluruh ini, maka hasilnya kita dapat 0,75, tidak sampai 1 jumlah Riemannnya. Kenapa? Karena yang di atas sumbu X itu nilai positif, yang di bawah sumbu X luasnya negatif. Jadi hampir saling menghilangkan sehingga tersisa 0,75. Itulah jumlah Riemann untuk X kurang 1 kali X kurang 1 ya, dari 0 sampai 4. 0 dari 0 sampai 4 ya, dengan X di 4. 4 ini banyaknya partisi ya, I. Berikut menghitung jumlah Riemann untuk data berikut. Jadi di sini ada suatu fungsi. Jadi ini tidak ada lagi gambar. Ada partisi. Nah, ini selang sub intervalnya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kalau di sini lebar partisinya adalah 1. Kalau di sini lebar partisinya 0,5. Dan seterusnya. Kalau di sini lebar partisinya 0,75. Ya. Jadi RP-nya sigma F. Ini kita lihat titik sampelnya ya. Jadi ada barnya di sini, ada garis di atas yang dipakai menyatakan bahwa dia titik sampel. Jadi ini titik sampel Fx1, titik sampel kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, masukkan 3 sini, F3, F4, F4,75, F6, dan F6,5. Nah, nilai-nilai F3 ini dimasukkan, diganti ke X ini. 3 menjadi 2. Masukkan 4 menjadi 3. Masukkan 4,75 menjadi 3,75. Masukkan 6 ke X menjadi 5. Masukkan 6,5 ke X menjadi 5,5. Kemudian ini lebar dari masing-masing interval, subinterval, atau lebar partisinya itu. Nah, sesudah dioperasikan ini, berapa hasilnya? Silahkan dihitung, itu mudah ini. Tinggal dihitung. Yang pokok di sini, begini cara melakukan perhitungan untuk memperoleh jumlah Riemann kalau data seperti ini tanpa ada gambar. Kalau yang pertama, slide sebelumnya, ada gambarnya. Nyatakan limit berikut ke dalam bentuk integral tertentu. Jadi limit ini. Ingat bahwa ini integral Riemann, jumlah Riemann. Jadi kalau kita melihat, ini artinya A-nya 1, B-nya 3, Fx-nya
Karena titik sampelnya XI3 berarti ini adalah X pangkat 3 dx, gitu kan? Karena titik sampel yang dimasukkan ke dalam fungsi. Waktu yang video sebelumnya yang kita menghitungkan fxi bar, ya. Nah, I-nya ini, X-nya diganti itu, masukkan ke X dari fungsi. Seperti itu, jadi ini mudah saja ini. Nah, pada soal yang berikut ini, jadi X bar I kuadrat per 1 tambah X bar I delta EI delta XI A mulai 1 sampai min 1 sampai 1, jadi integralnya min 1 sampai 1. Ini menjadi fx-nya adalah x kuadrat per 1 tambah x. Itu bentuk integral. Jadi ini kebalikan, kalau yang ini menghasilkan integral, yang tadi integral menghasilkan sekarang kita melihat suatu perhitungan integral menggunakan partisi. Jadi integralnya 0 sampai 2 X tambah 1. Kemudian sudah ditentukan sini bahwa X bar I adalah 2I per N. Jadi kita tidak usah lagi membaginya, sudah ditentukan. Kita partisi interval 0 sampai 2 ini ke dalam N. Kenapa N? Karena ini dibagi N. N sub interval yang sama. Panjang masing-masing adalah 2 per N. Jadi 2I per N, maka delta X-nya 2 per N. Nah, setiap interval ini menggunakan ini yang dimaksud dengan titik limit. Setiap sub interval itu kita menggunakan 2I per N sebagai titik sampel. Jadi ini adalah titik sampel. Jadi perhatikan baik-baiknya ini, ya. Kita mengerjakannya seperti berikut. Jadi fxi bar tambah 1. Xi bar itu adalah 2I per N tambah 1 atau 1 tambah 2I per N. Nah, kita masukkan X bar I ini, yaitu 1 tambah 2I N I per N kali delta X 2 per N, ya. Delta X kita ambil 2 per N, tadi sudah dibicarakan. Nah, di sini kita lihat ini, kalau kita uraikan ini 2 per N, ini menjadi 4 per N kuadrat. Nah, notasi sigma ini linear. Kita ambil ini, yang satu ini, kemudian yang bagian ini menjadi sigma yang lain. Nah, 2 per N dikeluarkan karena variabelnya I tidak ada, jadi tinggal 1 sini. Sedangkan di sini 4 per N keluarkan tinggal I. Ingat pada video-video yang awal-awal tentang I, sigma I dengan sigma KK konstanta, itu akan kita peroleh sigma 1 sampai N itu N, sedangkan sigma I 1 sampai N adalah N kali N tambah 1 per 2. Ini rumus yang sudah ada, dibuka kembali ini dibuka kembali. Jadi ini tinggal 2, ini saling bagi, tinggal 2, ini diuraikan N kuadrat tambah N dibagi N kuadrat menjadi 1 tambah super N. Nah, bentuk yang terakhir ini kita cari limitnya. Perhatikan. Nah, norm P itu menuju 0 itu ekuivalen dengan N menuju tak berhingga. Ingat apa itu norm P? Norm P adalah interval partisi yang terbesar. Tapi kalau misalnya partisinya sama semua, tentu tidak ada yang terbesar, berarti semuanya menuju 0.
sehingga n-nya menuju tak berhingga. Nah, jadi integral 0 sampai 2x tambah 1 dx, kita pasang limit pada notasi sigma ini, yang tadi kita sudah peroleh ini, limitnya sudah ada. Di limit 2 adalah 2, sedangkan limit 1 tambah super n adalah 2. Karena ini menuju ke 0, sehingga ini menuju ke 1. 2 kali 1, 2, hasilnya 4. Jadi itu hasil yang kita peroleh dengan menggunakan partisi. Kalau kita bandingkan dengan menghitung luas menggunakan rumus geometri datar, dalam hal ini bentuk trapesium, ingat x tambah 1 ini grafik dari fungsi x tambah 1, kemudian dibatasi dari 0 sampai 2. Nah sekarang ini luas ini kan bagian kecil ini 1, bagian yang lain ini adalah 3. 1 tambah 3, 4. 4 per 2, 2. 2 kali tinggi ini kali 2, 4. Jadi hasilnya 4. Itu luas trapesium. Jumlah sisi sejajar dibagi 2, kemudian dikali tinggi. 3 tambah 1 per 2 kali 2, maka kita peroleh hasil 4. Ya. Selanjutnya, hitung integral tertentu menggunakan definisi. Ya, ini adalah tugas. Jadi sama dengan yang barusan, serupa dengan yang barusan, bukan sama tapi serupa. Jadi titik sampelnya x per i adalah min 2 tambah 3i per n. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil x1 sama dengan x2 sama dengan x3, xi mencari itu, ini sudah langsung diberikan. Kita tinggal mengerjakan. Jadi berapa luas ini? Nah ingat bahwa luas ini kita tidak bisa membuktikan secara geometri bidang datar karena dia ada lengkungan. Satu-satunya cara, nah kita lakukan partisi seperti ini dan mengambil limitnya. Itu sebenarnya sudah dijelaskan pada awal-awal pada video sebelumnya. Lihat pembahasan soal selanjutnya. Hitung integral A sampai B dari fungsi fx dx. AB adalah titik ujung kiri dan kanan untuk fungsi f yang didefinisikan menggunakan sifat penjumlahan interval dan rumus luas geometri. Jadi penjumlahan interval dan rumus luas geometri. Tapi yang kita gunakan adalah fungsi yang seperti ini. Fungsi bersyarat 2x 0 sampai 1, 2, 1 sampai 2, x 2 sampai 5. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi yang kita buat adalah A sampai B fx dx adalah 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 5 dengan masing-masing fungsinya. Nah, kalau fungsinya ini kita gambar grafiknya ke diagram koordinat, kita dapat seperti ini. Yang pertama ini 2x, baru ini 2, baru kemudian ini x. Nah, sehingga kita dapati daerah luas ada 3 bagian, A, B dengan C. Segitiga, kemudian persegi panjang, kemudian trapesium. Nah, yang pertama mengenai luas 2x segitiga. Luas segitiga ini, jadi panjang alas, luas segitiga, ingat alas per 2 kali tinggi, seperti 2 alas kali tinggi, alas kali tinggi per 2. Ya, rumus ini kita gunakan. Alas panjangnya ini 1, jadi 1 per 2 setengah. Tingginya berapa ini? Tingginya 2, jadi setengah kali 2 adalah 1. Ingat, ini 1 yang bagian ini. Persegi panjang, ingat kita lihat panjangnya 2, lebarnya 1. Jadi 2 kali 1, 2. Ini. Ya, menggunakan integral ini
dihitung menggunakan rumus luas. Jadi kita belum menghitung integralnya. Bagaimana cara menghitung ini? Kita baru datang kepada konsep yang ada di dalamnya. Ya. Ini 2. Jadi tadi ini 1, sekarang ini 2, ada 3. Di sini kita menghitung bagian yang terakhir, yang besar ini, yang luas trapesium C ini ya, bukan D. Ini luas trapesium C. Kalau yang segi D, kita ambil warna hitam. Ini C-nya ini ya, C. Oke, C ini, C ini. Jadi yang ini. Nah sekarang kita mau lihat. Ini trapesium. Ini panjangnya 2 dan ini panjangnya 5. 2 tambah 5, 7 itu. 2 tambah 5, 7. Dibagi 2. Dikali tinggi. Tinggi di sini dari 2 sampai 5 atau 5 kurang 2, 3. Tingginya 3. 7 per 2 kali 3 itu 10,5. Jadi 21 bagi 2, 10,5. Atau 6 per 2. 6 per 2 kali 7 per 2. 7 kali 6, 42 per 4. 10 per 2. Ini 1, ini 2, ini 10 per 2. Hasilnya adalah 3. Ya, 13/2. Itu luas daerah seluruh ini. Demikian untuk membahas tentang soal yang tadi. Ini ada soal, dan ternyata soal ini untuk dikerjakan dengan cara yang serupa seperti tadi. Kita kerjakan, kemudian menggunakan prinsip sifat penjumlahan interval dan menghitung luas geometri. Jadi ingat di sini ada grafik yang harus dicari 3x untuk x 0 sampai 1. Kemudian grafik dari 2x kurang 1. Jadi 3x, kemudian 2x kurang 1 untuk 2 sampai 5. Di sini ada jadi terjadi lompatan ya, 2 sampai 5. Tidak bersambung dengan ini, tapi langsung melompat 2 sampai 5. Ya, kita kerjakan segera itu. Ingat ada sifat penjumlahan interval, kemudian menggunakan rumus luas geometri. Ya. Dengan demikian sudah selesai video pembahasan soal-soal integral tertentu.